Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mas Andrean, Mbak Wildi, Mbak Friska, Mas Yos, Mbak Istiara, juga Mas Katon, yang salam kenal, juga Mbak Nadia yang sudah pernah hadir hari ini ini ceritanya ini komunitas yang kita bangun bareng-bareng gitu ya. Meskipun ini inisial, jadi terima kasih banyak ke Mbak Wildi, Mbak Friska, Mas Yos, sama Mbak Istiara berkenan hadir ya di komunitas yang nggak tahu nih apa gitu ya. Makasih banyak sudah berkenan hadir hari ini. Jadi memang komunitas ini sih kita menggagasnya berharapnya komunitas yang buat saling belajar gitu ya. Jadi semua anggotanya berhak share gitu ya. Meskipun di awal-awal ini kita berusaha untuk memprovide apa yang kebetulan dari akademisi saya Mas Andre di kampus gitu ya. Tapi ke depan sih berharap dari apa teman-teman di pemerintah, di konsultan, kontraktor gitu ya, saling share informasi yang sifatnya friendship gitu ya, Mbak Wildi dan kawan-kawan itu friendship aja. Kita temenan aja gitu. Tapi kita saling berbagi informasi. Juga ada Mbak Nadia nih mahasiswa saya, alhamdulillah berkenan hadir hari ini. Jadi prinsipnya begitu. Jadi saya senang sekali hari ini di kick off ini akhirnya ada yang pendaftar ada lumayan, ada 20-an ya, alhamdulillah untuk ukuran yang kita usahakan hanya kebutuhan typing. Terima kasih banyak. Nah, hari ini kita akan ada bedah makalah di makalah yang saya pikir salah satu yang sangat baik ya, case study in transportation tentang isu keselamatan dalam penggunaan Google Maps. Nah, bedah makalah ini akan dipandu oleh Mas Andrean. Mas Andrean ini adalah salah satu dosen terbaik di Tenas ya Mas ya. Nggak ada terbaiknya. Dosen Nggak di ada Tenas terbaiknya, nggak ya, ada terbaiknya. teman-teman kita. Jadi terima kasih Mas Andrean. Kita sama-sama bareng saya membangun komunitas ini. Jadi nanti juga kita undang Mbak Wildi, Mbak Friska, Mas Yos, Mas Katon, Mas Tiara itu untuk gabung di sini untuk bareng-bareng. Ya, itu saja mungkin saya serahkan ke Mas Andrean untuk memandu acara ini. Mangga Mas Andrean. Baik, terima kasih Pak Febri. Terima kasih juga kepada Bu Wildi, Mbak Wildi, Mbak Friska, Pak Yos, dan Bu Estiara. Ya seperti yang tadi disampaikan, memang inisiasinya hari ini dan akan terus diagendakan setiap waktunya secara berkala. Selama nanti teman-teman rekan-rekan sudah subscribe ya, nanti bisa ada informasi yang berkelanjutan begitu. Nah, mungkin tanpa membuang waktu lagi, kita mulai saja. Barangkali Bu Wildi ya, Mbak Wildi ya, Siap, siap. mangga Oke. dipersilakan kepada Mbak Wildi. Ya. Terima kasih. Saya mohon izin share screen. Sudah bisa ya? Sip. Oke. Sudah. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jujur ini juga pengalaman pertama kami sharing ke publik terkait dengan makalah ini. Sebelumnya kan biasanya kami mengikuti konferensi. Bukan biasanya sih, baru sekali juga di ITB waktu itu. Dan kami ini berdasarkan kajian atau analisis kebijakan kami pada tahun 2021 dengan judul evaluasi penggunaan Google Maps ditinjau dari aspek keselamatan lalu lintas. Nah, mungkin sebelumnya kenalan dulu. Kami berempat, satu tim penyusun makalah ini. Saya, Wildi Kusmasari, kemudian ada Mbak Friska, Mbak Estiara, dan Mas Yos. Kebetulan saya sebagai calon analis kebijakan, Mas Yos juga calon analis kebijakan, ada Mbak Estiara sebagai perencana, dan Mbak Friska ini sebagai statistisi yang tugasnya banyak mengolah terkait data-data. Gitu. Nah, langsung saja. Kemudian sebenarnya latar belakang dari mengapa kami mengambil tema ini karena kami sering membaca berita terkait dengan kecelakaan. Kebetulan sebelum saya di Bakatran, saya bertugas di KNKT, bertugas untuk investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, dan kami melihat beberapa kecelakaan ini di lapangan. Kami menemukan pengemudi terutama kendaraan besar ini mengalami kecelakaan karena mengikuti saran rute dari Google Maps seperti itu. Jadi tidak tahu medan jalan, kemudian sepenuhnya mempercayakan saran rute kepada Google Maps dan menemui jalan yang tidak berkeselamatan dan akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, sayangnya data terkait dengan kecelakaan akibat pengemudi menggunakan saran rute dari Google Maps ini belum ada data resminya.
Jadi kami mencoba untuk mengkolek informasi dari media online terkait dengan berita-berita. Ini banyak sekali berita-berita yang kami temukan terkait dengan kecelakaan akibat pengemudi mengikuti saran dari Google Maps. Dan beberapa di antaranya adalah kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan bus, dan cukup memakan korban luka berat lah. Kalau sampai meninggal dunia tuh alhamdulillah nggak ada gitu. Jangan sampai ada. Nah, makanya sebelum ada ini coba kita blow up dulu dan kita coba analisis jangan sampai terjadi fatalitas karena Google Maps ini. Bukan bermaksud untuk blaming Google Maps, dan ini juga sudah berkali-kali kami sampaikan dalam diskusi baik dengan Google Maps maupun stakeholder lain, bahwa karena pengguna Google Maps ini besar sekali, jadi concern kami adalah untuk meningkatkan keselamatan dari pengguna Google Maps sendiri. Nah, selain tadi dari pengguna bergantung kepada Google Maps, ini juga kami turun ke lapangan pada saat di KNKT. Ini ada panggilan, istilahnya ada permintaan lah dari masyarakat di Gunung Lio Brebes. Ini terjadi kecelakaan, 13 kecelakaan dalam kurun waktu sekitar 2 tahun. Nah, ini beberapa kecelakaan diantaranya dialami oleh pengguna kendaraan Matic. Karena memang ini kondisi dari jalannya, ini turunan panjang sekali dan gabungan antara alinyemen vertikal dan alinyemen horizontal yang sangat-sangat ekstrim. Saya sempat mengukur kemiringan jalan di sana itu hingga 24%. Nah, mungkin kalau teman-teman dari teknik sipil lebih tahu ya kalau 24% itu seberapa ekstrimnya gitu kemiringannya, dan itu menurun panjang sehingga untuk motor matic itu kan dia tidak punya engine brake. Jadi kemampuan pengeremannya itu tidak sama dengan motor manual gitu, atau kendaraan manual yang dia ketika menggunakan gigi rendah, engine brake-nya bisa bekerja secara otomatis gitu. Nah, sementara kalau kendaraan matic ini menuruni jalan yang sangat panjang, turunan yang sangat panjang, dia lama-lama brake-nya itu akan panas, overheat, dan akhirnya kegagalan pengereman atau remblong yang sering kita dengar. Nah, ini kejadian dari ini sebenarnya triggernya ketika kami ke Gunung Lio melihat kondisi di sana. Dua hal yang kami temukan. Yang pertama, ternyata penggunaan kendaraan matic di jalan yang menurun panjang itu cukup berbahaya dan bisa menjadi salah satu hazard penyebab kecelakaan. Yang kemudian yang kedua, ternyata pengguna roda 4 yang melintasi sana itu mendapatkan saran rute itu dari Google Maps. Nah, dari sinilah kami ternyata penggunaan Google Maps itu bisa menjadi hazard seperti itu, dan akhirnya kami mencoba gali lebih dalam. Nah, ini mungkin filosofinya terjadinya kecelakaan ini mungkin sedikit ini ya dari pengalaman dari investigasi di KNKT gitu, bahwa kecelakaan itu terjadi karena dua faktor. Yang pertama tuh unsafe act, bertemunya unsafe act dengan unsafe condition. Nah, unsafe act di sini tuh artinya dari sisi pengguna jalan gitu. Dari sisi pengguna jalan, kemudian unsafe condition ini bisa jadi dari kondisi jalan, kondisi kendaraan yang tidak berkeselamatan gitu. Ketika unsafe act ini misalkan pengguna jalan ini berperilaku yang tidak berkeselamatan, namun dia tidak melintasi jalan yang tidak berkeselamatan, otomatis eksiden tidak akan terjadi. Nah, eksiden ini pasti terjadi karena dua faktor ini bertemu, seperti itu. Nah, kemudian kami menganalisis dari penggunaan Google Maps ini, unsafe act-nya adalah hazard dari pengemudi, atau mungkin sedikit pemahaman terkait dengan hazard ini ya. Hazard ini ibaratnya, analoginya ya, itu adalah potensi bahaya. Jadi misalkan sebagai contoh dalam satu lantai gitu, dalam satu lantai misalkan ada kabel yang sedikit menonjol dari lantai, kemudian menyebabkan orang itu tersandung dan terjatuh. Nah, yang namanya hazard ini adalah kabel yang menonjol tersebut gitu. Kemudian jika tidak ada orang yang tersandung atau orang yang tidak melihat kabel tersebut, maka kan tidak akan ada orang yang tersandung gitu. Analoginya seperti itu. Jadi
ada kondisi yang tidak berkeselamatan atau hazard tadi si kabel yang menonjol tadi, kemudian bertemu dengan orang yang tidak hati-hati atau tidak melihat, sehingga menyebabkan risiko orang itu jatuh dan terluka. Nah, terluka inilah adalah accident-nya gitu. Kemudian kami menganalisa hazard dari pengemudi dalam penggunaan Google Maps ini adalah pengemudi tidak mengenali kondisi jalan atau pertama kali melewati rute tersebut, dan tergantung kepada Google Maps. Jadi tidak tahu jalan, kemudian percaya-percaya aja gitu sama Google Maps gitu. Dan yang ketiga mungkin pengemudi yang tidak bisa menguasai kondisi jalan atau mungkin kondisi bahaya atau emergensi. Ketika bertemu dengan kondisi jalan berbahaya, panik, atau mungkin tidak bisa menguasai kondisi yang ada sehingga bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian hazard dari kondisi jalan dan dari aplikasi navigasi itu merupakan kategori unsafe condition gitu. Jadi tadi yang sudah disebutkan sebelumnya gitu, kondisi jalan yang berbahaya, yang ekstrim, kemudian tidak sesuainya antara ukuran kendaraan dengan kelas jalan. Ini menjadi salah satu hazard dari kecelakaan tersebut. Kemudian, nah ini paper kami. Jadi dari penelitian yang kami lakukan pada tahun 2021, kami coba breakdown menjadi 2 paper. Yang pertama, paper yang kami submit dalam CB yang diselenggarakan oleh ITB pada tahun 2022 bulan Maret kemarin. Ini kami menggunakan metode HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment, dan kemudian yang kami submit dalam ITSC yang konferensinya akan diselenggarakan di Qatar University pada insya Allah pada bulan Mei tahun 2023 yang akan datang. Ini menggunakan metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Nah, ini kami menggunakan 2 data yang berbeda dan 2 metode yang berbeda. Insya Allah semoga tidak menjadi ini ya, self plagiarism gitu. Insya Allah tidak menjadi self plagiarism. Nah, kemudian dari paper kami, tujuan utamanya adalah memberikan rekomendasi kepada Google Maps untuk meningkatkan fitur-fitur safety agar bisa meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan. Kemudian metodenya yang sudah saya sebutkan tadi menggunakan HIRA dan FMEA. Dan data utama ini kami menggunakan survei yang dilaksanakan secara online dari website Balitbanghub. Dan alhamdulillah dari kedua survei tersebut, survei ini kami lakukan pada tahun 2021, ini yang dengan metode HIRA, kemudian yang tahun 2022 kami menggunakan metode FMEA ini. Nah, ini dua survei tersebut masing-masing kami alhamdulillah mendapatkan responden lebih dari 1.000 responden yang tersebar dari seluruh Indonesia. Dan mungkin sedikit penjelasan tentang HIRA ini, kami menggunakan matriks HIRA. Jadi kami mencoba untuk menemukan hazard yang kami peroleh dari data hasil survei, kemudian dinilai risikonya, dan dinilai berdasarkan probability atau seringnya kejadian dan dari tingkat keparahan. Nah, nilai-nilai yang kami tentukan ini didasarkan pada angka-angka yang kami dapatkan dari hasil survei. Kemudian kami susun dalam sebuah risk index. Sebenarnya pada penelitian aslinya dari penentuan risk index ini masih ada upaya untuk risk mitigation. Jadi dari risiko yang ada dimitigasi, kemudian dinilai kembali hingga indeks risikonya ini bisa mencapai indeks yang bisa diterima. Seperti itu. Jadi ya meskipun nantinya masih akan ada risiko sisa atau residual risk, namun itu tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap keselamatan pengguna jalan. Nah, namun dalam paper yang kami sampaikan dalam CB tersebut, ini dibatasi karena memang kalau dibahas lagi nanti akan panjang sekali gitu. Jadi kami batasi sampai dengan risk index saja yang belum dimitigasi. Kemudian terkait dengan FMEA, nah ini kebetulan yang
menguasai, yang expert di bidang analis FMEA ini teman saya Mas Yos. Mas Yos monitor mungkin bisa sedikit memberikan penjelasan terkait dengan FMEA. Ya baik, masih Mbak Wildy. Sebenarnya kalau dibilang expert sih enggak juga ya. Jadi FMEA ini salah satu tools seperti Hira, tapi sering digunakan dalam industri. Nah ini digunakan untuk mengetahui kegagalan dari fungsi, failure mode and effect analysis. Jadi fokus dari FMEA ini adalah melihat kegagalan dari fungsi sebuah produk itu. Dalam hal Google Maps ini, kita coba ambil salah satu fungsinya, yaitu menyediakan kondisi jalan secara langsung, provide real-time traffic conditions. Nah, apa saja yang bisa gagal, mode kegagalan dari fungsi ini? Ada beberapa. Nah, dari mode kegagalan ini, lalu kita lihat, jika mode gagalnya seperti ini, potensi kecelakaan yang terjadi atau potensi efek yang terjadi itu seperti apa. Setelah itu, kita melihat lagi potensi yang bisa menyebabkan hal ini itu seperti apa. Misal kalau coba kita lihat seperti ban bocor itu bisa kenapa, apakah bannya terlalu tipis, apakah ada paku. Nah, seperti itu. Lalu untuk mengkuantifikasi efek-efek dari ini, kita menentukan 3 parameter, yaitu severity, occurrence, dan detection. Severity itu seberapa parah dia jika gagal, occurrence itu seberapa sering dia gagal, dan detection itu kalau misalnya dia gagal, semudah apakah kita bisa mendeteksi hal itu. Nah, setelah mengetahui 3 parameter itu, kita kemudian mengalihkan ke 3 parameter itu untuk menentukan skala prioritasnya dalam bentuk RPN. Jadi nanti itu ada matriksnya tersendiri. Jika nilainya sekian, maka dia masuk zona merah, hijau, atau kuning. Nah, lalu dari nilai RPN itu dapat kita rekomendasikan aksi-aksi yang bisa kita lakukan seperti apa untuk menanggulangi hal itu. Saya rasa demikian, Mbak Wildy, saya teruskan kembali. Oh ya, izin Mbak Wildy, saya itu udah mau mulai survei, jadi saya mohon pamit ya Pak Febrian, Pak Andrian. Ya, silakan. Terima kasih, Mas Yos. Terima kasih, Mas Terima Yos. kasih, Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Yos. Mungkin saya lanjutkan. Oke. Jadi dari survei yang kami lakukan, mungkin ada kami sampaikan sedikit terkait dengan hal-hal yang menarik yang bisa menjadi pertimbangan kami dalam menentukan analisis. Ini yang pertama terkait dengan frekuensi pengguna dalam mengakses Google Maps. Ini menarik karena pengguna itu sering menggunakan, dalam kategori sering menggunakan Google Maps 1 hingga 3 kali seminggu, ini sebanyak 40%. Berarti Google Maps cukup diminati gitu dan sering digunakan oleh masyarakat. Kemudian dari frekuensi tersebut, ini coba kami cross-check dengan alasan mengapa pengguna tersebut menggunakan Google Maps, dan sebanyak 48% mayoritas itu beralasan karena memudahkan untuk menemukan tempat atau lokasi. Nah, kondisi sekarang ya, kita tidak perlu menghafal rute lagi, tinggal klik Google Maps sampai tujuan gitu. Kita tinggal percaya aja Google Maps sampai ke tujuan gitu, seperti itu. Nah, kemudian kami mencoba mencari tahu tujuan penggunaan Google Maps, dan menariknya di sini adalah sebanyak 31% ini masyarakat menggunakan untuk bepergian ke tempat wisata, yang mana bepergian ke tempat wisata tersebut bukan merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan. Jadi dari sini kami berasumsi bahwa pengguna Google Maps ini mayoritas adalah orang-orang yang ingin mencari tahu rute atau saran rute untuk menentukan jalan yang tidak biasa mereka lalui. Sedangkan untuk rute yang terbiasa dilalui, atau mungkin dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah atau ke kampus, itu sekedar hanya untuk melihat kondisi trafiknya saja, tapi untuk mencari tahu rute, saran rute yang belum diketahui, ini justru yang mayoritas tujuan yang digunakan oleh masyarakat. Nah, hal inilah yang kami tarik asumsi bahwa pengguna ini rata-rata mayoritas yang
menggunakan sebesar 31% ini awalnya belum tahu kondisi jalan itu seperti apa dan menggunakan saran rute dari Google Maps. Kemudian tipe kendaraan yang paling sering digunakan untuk mengakses Google Maps adalah mereka yang menggunakan kendaraan bermotor sebesar 60%. Nah, kemudian alasannya tadi sudah disampaikan ya di depan, ini sebesar 89% karena memudahkan untuk menemukan alamat. Dan menariknya lagi, sebesar 92% dari pengguna itu sebenarnya sudah tahu bahwa, jadi kami mencoba menanyakan pada survei kedua. Jadi ini yang saya tampilkan ini campur ya antara hasil survei pertama dan survei kedua. Kalau yang source-nya ini 2021 berarti survei pertama, kalau 2022 ini survei yang kedua. Nah, pada survei kedua ini kami mencoba mencari tahu karena pada survei pertama banyak yang tersesat di jalan yang menurut mereka tidak sesuai dengan ukuran kendaraan gitu. Nah, kami mencoba mencari tahu apakah mereka itu tidak tahu ada tipe-tipe moda yang bisa dipilih pada fitur Google Maps gitu. Dan ternyata 92% dari pengguna ini sebenarnya tahu gitu. Jadi kemungkinan mereka itu tersesat di jalan yang kecil atau tidak sesuai dengan ukuran kendaraan bukan karena mereka tidak mengetahui ada ini, tapi bisa jadi karena memang pemilihan tipe jalan dari Google Maps itu belum tersedia untuk disesuaikan dengan kendaraan, ukuran kendaraan. Dan di sini ini tadi yang saya sampaikan bahwa 63% dari pengguna itu merasa bahwa mereka dilewatkan jalan, diberikan saran jalan yang tidak sesuai dengan ukuran kendaraan, bahkan jalan yang berbahaya. Nah, dari pengguna yang menemukan jalan berbahaya tersebut, 78% mengatakan tidak pernah mengalami kecelakaan, namun ada 2% yang mengalami luka berat gitu dari pengalaman kecelakaan yang mereka alami. Nah, meskipun kecil, meskipun hanya 2%, tapi ada kejadian kecelakaan dan bahkan menyebabkan luka berat, ini kalau dari segi keselamatan ini menunjukkan adanya kegagalan dari sistem manajemen keselamatan. Jadi mau tidak mau adanya kecelakaan ini harus segera dimitigasi. Nah, kemudian kami juga menanyakan pada survei kedua kepada pengguna Google Maps terkait dengan jadi di Google Maps ini kan ada fitur yang menunjukkan kecepatan pengguna, terutama kalau di Android. Kalau di iOS ini belum ada. Setahu saya adanya baru di Android. Namun ketika pengguna ini melakukan speeding atau memacu kecepatan dengan di atas yang kecepatan yang diperbolehkan, ini belum ada peringatannya dari Google Maps. Jadi hanya menunjukkan kecepatan tanpa ada warning. Nah, ini kami mencoba menanyakan kepada pengguna apakah mereka melakukan speeding ketika mengakses Google Maps ini, yang sering itu hanya 5% gitu. Dan kami mencoba melakukan cross-tab antara lokasi mereka tersesat dengan tipe kendaraan. Nah, ini yang mencoba kami blow up di situ adalah sekitar 0,7% bis dan 0,1% truk itu dilewatkan pada jalan lokal. Padahal kalau si bus dan truk, pengguna bus dan truk ini sudah mengklik mode itu untuk roda 4, seharusnya mereka tidak dilewatkan pada local road. Jadi kan berarti di sini asumsinya adalah belum ada pembedaan tipe rute antara roda 4 untuk light vehicle dan heavy vehicle. Nah, di sini kami mencoba untuk menemukan salah satu hazard dari si Google Maps tadi seperti itu. Jadi belum ada pemisahan antara saran rute untuk heavy vehicle dan light vehicle. Nah, kemudian dari cross-tab antara bagaimana apakah mereka itu tetap mau menggunakan Google Maps meskipun pernah dilewatkan jalan yang tidak sesuai dengan ukuran kendaraannya, bahkan tersesat di jalan buntu dan sebagainya, ternyata 97% itu tetap mau menggunakan Google Maps. Jadi ini menarik buat pihak Google-nya karena mereka itu menjadi salah satu hal yang
digandrungi oleh para pengguna gitu dibandingkan dengan. Nah, ini kebetulan juga ada penelitian dari Baidu pada tahun 2012 kalau nggak salah, maaf 2020. Ini pengguna aplikasi navigasi ini memang terbesar adalah Google Maps gitu. Nah, kemudian kami mencoba menanyakan kepada pengguna apakah terkait dengan preferensi saran rute dari Google Maps. Kami memberikan pilihan antara jalan yang jalur yang lebih panjang namun jalannya lebar selamat, ataukah lebih pendek tapi melewati jalan yang sempit, ataukah jalan apa aja deh yang penting cepat sampai di tujuan gitu. Dan alhamdulillah 81% pengguna itu memilih jalan yang nggak apa-apa deh lebih lama, lebih jauh tapi lebih selamat. Itu dari survei kedua kami. Kemudian dari pertanyaan kami kepada pengguna terkait dengan apakah pendapat mereka terkait dengan pemilihan rute yang lebih selamat gitu, dan mereka merasa bahwa 73% merasa bahwa rute yang lebih selamat ini yang tadi meskipun lebih panjang, meskipun memakan waktu yang lebih lama itu sangat penting gitu. Nah, dari kesimpulan kami dari dua paper tersebut, dari paper yang dengan evaluasi Google Maps menggunakan metode HIRA, ini kami menemukan ada 11 hazard yang terdiri dari 2 risiko dalam intolerable kategori dan 9 risiko dalam tolerable kategori. Dan dari 2 risiko tersebut sudah coba kami lakukan mitigasi, dan ini bisa menurunkan tingkat risikonya. Dan dari mitigasi tersebut kami jadikan dasar untuk menyusun rekomendasi yang kami sampaikan kepada stakeholder. Dan risiko tertinggi dari 11 hazard tersebut adalah bahwa Google Maps menyediakan saran rute berdasarkan waktu tersingkat ataupun jarak tersingkat, karena memang kategori algoritma yang digunakan oleh Google Maps menggunakan seperti itu ya. Jadi algoritmanya adalah mencari rute terpendek atau waktu tersingkat itu, dan belum mempertimbangkan kondisi jalan yang berbahaya. Nah, kemudian dari paper kedua kami dengan metode FMEA, kami menemukan failure mode yang paling berpotensi adalah Google Maps tidak menyediakan speeding warning. Ini sebagai risiko tertinggi. Jadi ketika kami menilai dari metode FMI tadi, yang nilai RPN atau risk priority number yang harus menjadi prioritas utama untuk dimitigasi adalah terkait dengan Google Maps yang selama ini belum menyediakan speeding warning. Kemudian yang kedua adalah bahwa Google Maps belum menyediakan rute khusus untuk pengguna roda 4, yaitu light vehicle dan heavy vehicle, dan belum memberikan warning terkait dengan jalan yang berbahaya. Nah, ini rekomendasi yang kami sampaikan kepada Google dan juga kepada Ditjen Hubdat dari hasil analisis dua matrik tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah agar Google Maps menyediakan rute khusus untuk heavy vehicle. Nah, terkait dengan berita heavy vehicle yang nyasar di jalan kecil ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia aja. Kalau mungkin kita lihat di berita-berita di luar negeri sana banyak gitu berita terkait dengan truk ataupun bus yang dilewatkan ke jalan kecil. Kemudian yang kedua, memberikan speeding warning dalam bentuk voice atau mungkin informasi suara selama tidak menimbulkan gangguan tidak mendistract pengemudi ketika menyetir. Kemudian yang ketiga, meningkatkan algoritmanya dengan mempertimbangkan rute yang lebih berkeselamatan. Nah, terkait dengan rute berkeselamatan ini sebenarnya bukan tupoksi dari Google Maps. Nah, di sini kami berdiskusi dengan Google Maps, dengan pihak Google, dan kami sedang mencoba untuk menggodok terkait dengan
data-data jalan berkeselamatan. Mengingat di Indonesia ini belum tersedia data jalan berkeselamatan. Dan kami juga sudah berdiskusi juga dengan Kementerian PU dari Bina Marga. Mereka memiliki data jalan substandar, tapi tidak semua jalan substandar ini termasuk dalam kategori jalan yang berbahaya. Karena jika jalan substandar tersebut diserahkan begitu aja datanya ke Google dan Google memberikan pembatasan akses rute, maka akan banyak sekali jalan-jalan yang mungkin sebenarnya masih bisa dilewati, masih bisa berkeselamatan, tapi ditutup gitu. Itu akan sangat tidak efektif sekali gitu. Nah, maka dari itu kami masih mencoba untuk menindaklanjuti kajian ini dengan nantinya mungkin akan mempropos dan mengajak koordinasi dari berbagai kementerian atau lembaga untuk bagaimana jika kita menyusun kategori jalan yang berbahaya tersebut gitu. Karena tidak hanya Google nantinya yang bisa memanfaatkan, tapi juga dari kementerian lembaga terkait pasti juga akan bisa dimanfaatkan data-data tersebut. Nah, kemudian dari dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan juga saat ini sedang melakukan journey risk assessment. Nah, tapi ini baru pilot project di beberapa daerah wisata di Jogja, di Wonosobo, dan di beberapa kota yang lain, di Magelang juga. Tapi ini baru terkait dengan area wisata, karena mengingat tadi ya, dari pengguna Google Maps, mayoritas menggunakan Google Maps itu untuk mencari tahu lokasi ke tempat-tempat wisata. Jadi dari Hubdat ini sudah menindaklanjuti dan sudah ada beberapa peta risiko yang dihasilkan. Nah, ini butuh effort yang lebih banyak lagi untuk bisa memetakan jalan-jalan yang berisiko di seluruh Indonesia. Nah, nanti ketika sudah ketemu formulanya, mungkin akan lebih mudah menggunakan metode-metode yang lebih efisien untuk bisa mendata jalan tersebut. Dan ini mungkin advokasi yang sudah kami lakukan, yang pernah sudah kami lakukan, kami berkorespondensi dengan berdiskusi lewat Google Meet dalam hearing season dengan product manager Google Maps di Seattle, US. Jadi di Via Jetli ini beliau adalah product manager. Jadi Google Maps ini kan istilahnya produsennya satu di Seattle ini dan digunakan secara sama di seluruh dunia gitu. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan dari PT Google Indonesia ini memfasilitasi untuk bisa melakukan hearing season. Jadi dalam hearing season kali ini kami hanya menyampaikan rekomendasi kepada product manager Google Maps tanpa adanya penerimaan maupun penolakan. Jadi hanya kami sampaikan, mau nanti ditindaklanjuti atau enggak itu tidak ada kesepakatan sebelumnya gitu. Jadi dan itu pun buat kami sudah alhamdulillah gitu, sudah didengar oleh stakeholder yang bersangkutan gitu. Nah, kemudian yang kedua, pada bulan September lalu kami menyerahkan paper kami yang sudah terbit di CSTP Elsevier ini kepada pihak Google, dan di situ kami mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Google Maps Strategic Partnership Manager dari Southeast Asia, dan beliau sangat concern sekali dengan isu ini dan akan memfollow up hasil-hasil analisa kami untuk diolah kembali dan disampaikan kepada product manager, product team yang ada di Google Seattle untuk kemudian nanti jika memang itu cukup reliable untuk bisa dilaksanakan, semoga usulan kami terkait dengan penambahan safety feature dalam Google Maps ini bisa dipertimbangkan untuk diakomodir seperti itu. Dan kami juga ini terus melakukan follow up juga, terus berkomunikasi juga dengan Google Indonesia untuk terkait dengan follow up yang akan disampaikan kepada Google Maps. Semoga ini bisa memberikan kontribusi bagi keselamatan jalan di Indonesia, khususnya bagi pengguna Google Maps. Dan kami pun juga melakukan sosialisasi baik dari medsos maupun dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tempat kami gitu, bahwa ya kami sebagai regulator memiliki tanggung jawab moral untuk bisa mengedukasi masyarakat gitu. Selain kami juga
mendorong Google untuk bisa memberikan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat untuk bisa menggunakan Google Maps dengan sesuai gitu, seperti itu. Dan terakhir kami juga mengucapkan terima kasih, sebenarnya salah satu support dari Pak Febri juga sehingga paper kami bisa terbit di Elsevier gitu, karena jujur ini pengalaman pertama kami, terutama saya dalam mempublish paper gitu. Sebelum di Bakatran saya belum pernah sama sekali menulis paper dan mengikuti acara konferensi ataupun call for paper lainnya. Jadi saya sangat beruntung bisa berdiskusi, mendapatkan ilmu, juga diberikan kesempatan di sini untuk sharing. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman Mbak Estiara, Mbak Friska, ada tambahan lagi? Monggo dipersilakan. Sepertinya belum ada. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Mbak Friska mau ada tambahan? Friska? Cukup, Mbak. Cukup. Oke, baik.